Minggu lalu kita sudah bicara mengenai bagian yang pertama, bagian yang saya anggap itu kunci dalam surat pertama Korintus, yaitu soal tentang pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu di tengah-tengah situasi masyarakat Korintus yang terpecah belah. Ya, ada banyak hal yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah jemaat itu. Maka juga prinsip yang dipakai oleh Paulus baik dalam pertemuan yang pertama, pembahasan pertama tentang salib Kristus, tentang pembandingan satu rasul dengan rasul yang lain, juga di dalam bagian kedua yang kita bahas hari ini, soal macam-macam karunia di dalam satu roh, itu prinsipnya sama. Bahwa perbedaan itu tidak pernah menjadi alasan perpecahan. Perbedaan itu justru memperkaya jemaat. Karena masing-masing mempunyai perannya sendiri. Dan ini gaya yang selalu dibuat oleh Santo Paulus. Tidak hanya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, tetapi juga dalam surat-surat yang lain. Ya, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam jemaat itu selalu dikaruniakan oleh satu roh yang sama. Dan perbedaan-perbedaan karunia itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi prinsip pastoral Paulus selalu dimaksudkan untuk pembangunan hidup bersama. Maka apa yang seringkali kita sebut sebagai karunia, sebagai talenta, sebagai rahmat, itu diberikan tidak untuk kepentingan kita masing-masing. Tetapi supaya saya bisa ambil bagian, supaya saya bisa memberi sumbangsih tertentu bagi pembangunan hidup bersama. Dan atas dasar itu, Paulus tidak mau orang-orang di Korintus itu membanding-bandingkan satu dengan yang lain, lalu menempatkan yang satu di atas yang lain. Membandingkan Paulus dengan Apolos, membandingkan Apolos dengan Kefas, membandingkan dengan guru-guru yang lain, yang pada akhirnya itu justru memecah belah. Karena kelompoknya Paulus akan mengatakan Paulus yang paling hebat. Kelompoknya Apolos akan mengatakan Apolos lebih hebat daripada Paulus. Nah, dalam situasi seperti itu, prinsip yang kali lalu sudah dinyatakan oleh Paulus di dalam bab 3, kalau masih ada perselisihan, masih ada iri hati di antara kamu, bukankah itu tanda bahwa kamu ini masih manusia-manusia duniawi? Bukan manusia-manusia rohani, bukan orang-orang yang matang. Ya, dan itu dikatakan oleh Paulus justru di tengah situasi jemaat yang memang sedang berselisih, yang iri satu sama lain, yang berusaha untuk menempatkan diri selalu di atas yang lain. Karena ini memang situasi masyarakat dalam kultur Yunani, kultur Romawi. Orang selalu akan mengejar status, kehormatan, entah lewat pendidikan yang tinggi, maka filsafat yang yang bisa memberi status tinggi pada seseorang itu termasuk bisa berfilsafat. Dengan demikian kalau Paulus itu memilih bernubuat dengan kata-kata yang biasa, tidak dengan hikmat yang tinggi-tinggi seperti yang dibuat oleh para filsuf itu, lalu Paulus akan dianggap lebih rendah. Apolos itu berfilsafat, maka dia dianggap lebih tinggi. Nah, orang bisa mencapai kehormatan dengan pendidikannya. Atau orang juga bisa mencapai kehormatan dengan statusnya, jabatannya dalam masyarakat. Nah, Paulus selalu mengingatkan mereka, coba ingat ketika kalian mulai menjadi percaya. Siapa yang terhormat? Siapa yang pegang kuasa? Ya, berarti Paulus itu mau mengatakan jangan kita itu selalu cenderung untuk menempatkan diri di atas yang lain hanya karena hal-hal lahiriah seperti ini. Karena pendidikan, karena filsafat, karena jabatan, karena posisi tertentu di dalam masyarakat. Ya, maka ini gagasan yang selalu dikembangkan oleh Paulus, bahwa perbedaan itu semestinya justru menjadi kekayaan bersama. Sehingga apa yang saya tulis di dalam paper yang terakhir tadi pagi saya sampaikan juga di situ. Tesis pastoral Paulus selalu adalah bahwa perbedaan-perbedaan itu selalu memperkaya kehidupan kita
bersama. Kepada masing-masing diberikan karunia-karunia yang khas, yang berbeda dari yang lain. Bukan supaya dia meninggikan diri di atas yang lain, tetapi supaya satu sama lain itu melengkapi. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kalau orang mau berbangga, jangan berbangga pada hal-hal lahiriah ini. Termasuk berbangga pada kecakapan-kecakapan rasul-rasul ini. Kalau mau berbangga, berbanggalah pada Allah yang memberi pertumbuhan itu. Ya, yang membuat hidup kita bersama itu menjadi subur, semakin berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Nah, hal ini yang nanti akan banyak dibahas di surat 2 Korintus. Ketika Paulus dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Dan bagaimana Paulus itu sebagai seorang rasul yang kokoh, lalu menanggapi kecenderungan itu. Ketika dia dibandingkan dengan orang lain dan orang lain dianggap lebih hebat daripada Paulus. Sehingga ini prinsip eklesiologis yang digunakan oleh Paulus untuk membahas situasi perpecahan yang ada di tengah-tengah jemaat. Entah perpecahan karena sosial ekonomi, entah perpecahan karena pendidikan, level pendidikan, atau juga perpecahan karena kelompok-kelompok kerasulan itu. Dan Paulus selalu menghindari apa yang selalu dikatakan sebagai memegahkan diri pada hal-hal lahiriah. Ya, Paulus mengatakan, kalau saya mau berfilsafat, saya bisa. Tetapi saya hanya akan berfilsafat kepada orang-orang yang sudah matang. Kepada manusia-manusia rohani yang memang bisa mencerna hikmat seperti ini. Tetapi kepada kalian yang adalah manusia-manusia duniawi, saya tidak berfilsafat. Saya justru akan bernubuat, artinya berkata-kata secara wantah, apa adanya, supaya bisa dimengerti. Kalau kalian itu membanggakan rasul-rasul yang bisa berbahasa roh, saya juga bisa berbahasa roh. Tetapi kalau saya harus berbicara kepada kalian, saya tidak berbicara dalam bahasa roh, karena kalian tidak mengerti. Nah, maka Paulus tidak mau jemaatnya itu membanggakan diri karena hal-hal lahiriah itu. Dan ini tema yang sudah muncul di Filipi, tema yang sudah muncul juga di Galatia. Kalau kita bermegah, saya justru bermegah di dalam kelemahan saya. Galatia mengatakan kalau saya bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ini prinsip yang selalu dikembangkan oleh Paulus dalam pelayanan pastoral di tengah-tengah jemaat Korintus. Ya, prinsipnya perbedaan itu tidak memecah dan tidak menghancurkan, tetapi perbedaan itu justru harus saling memperkaya. Maka ini satu tema yang pasti tidak hanya berguna untuk jemaat Korintus pada waktu itu, tetapi itu juga topik pastoral yang masih relevan untuk kehidupan kita sekarang ini. Ya, di tengah-tengah perbedaan yang ada di tengah-tengah gereja kita, dalam jemaat kita, lalu seringkali juga mulai muncul konflik-konflik, gesekan-gesekan antar kelompok, dan ini justru menjadi hal yang melemahkan. Dalam pemahaman Paulus, perbedaan itu justru harus dimunculkan dan didayagunakan untuk membangun hidup bersama. Maka kita ini justru bisa semakin kaya justru karena kita ini berbeda. Saya mempunyai ini dan saya sumbangkan. Teman lain mempunyai kekuatan ini dan itu yang dia sumbangkan untuk pembangunan hidup bersama. Maka satu anugerah, suatu talenta, atau suatu rahmat yang diberikan oleh Allah itu selalu berbeda satu sama lain, tetapi dimaksudkan untuk pembangunan hidup bersama. Ini poin yang menurut saya penting untuk ditangkap ketika kita membahas surat 1 Korintus. Karena masing-masing bagian di dalam surat itu hanya bisa kita baca kalau kita tempatkan di dalam konteks jemaat Korintus yang memang sedang mengalami perselisihan, perpecahan karena macam-macam alasan itu.
Oke, dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu dan dari apa yang sudah saya sampaikan dalam video tadi, apakah ada hal yang perlu dijelaskan atau didiskusikan lebih lanjut? Poin yang menurut Anda menarik, entah secara pastoral, eklesial, ataukah juga secara etis, karena di dalam 1 Korintus juga ada banyak tema etika yang dimunculkan oleh Paulus di situ. Cara hidup jemaat yang harus menjadi cara hidup yang berbeda dari cara hidup mereka sebelum mereka menjadi orang-orang Kristen. Baik, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan atau ditanggapi lebih lanjut. Ya, di dalam chat itu ada pertanyaan dari Thomas. Dalam PDF yang Romo bagikan ada tertulis, penyalahgunaan karunia justru menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang duniawi yang tidak matang. Bagaimana penyalahgunaan karunia yang Romo maksud? Terutama di dalam jemaat Korintus adalah keterampilan untuk berbahasa roh. Ya, kita itu tidak pernah bisa memahami apa yang diucapkan oleh orang yang berbahasa roh. Ya, diberi kurung sebentar lah di dalam edisi Lembaga Alkitab Indonesia, juga Lembaga Biblika yang baru, kata bahasa roh itu tidak muncul lagi di dalam edisi Alkitab kita. Ya, karena bahasa roh itu menerjemahkan glossolalia. Glossa itu adalah lidah dalam bahasa Yunani. Lalein itu berbicara. Maka berbicara dengan lidah. Ya, semua orang itu kalau kita juga berbicara itu kita berbicara dengan lidah kita. Tetapi yang dimaksudkan adalah berbicara dengan kata-kata yang di luar yang dikenal, seperti kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi lebih dengan gerakan-gerakan lidah yang selalu terulang. Dan kalau seperti ini, lalu tidak bisa diartikan sebagai bahasa roh. Ya, sehingga di dalam 1 Korintus 12, di dalam edisi yang baru, istilah bahasa roh itu sudah diganti dengan bahasa lidah. Karena itu lebih cocok untuk menerjemahkan glossolalia. Nah, dalam jemaat Korintus pada waktu itu, orang Kristiani yang sudah bisa berbahasa roh, ini dianggap orang Kristiani yang kelas atas. Ya, tetapi masalahnya, kalau orang itu berbicara dengan bahasa roh, bahasa lidah, itu tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Hanya orang yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu yang bisa mengerti apa yang dia ucapkan. Dan dalam situasi seperti ini penyalahgunaan bahasa lidah, penyalahgunaan bahasa roh tidak untuk kepentingan bersama, tetapi untuk menampilkan dirinya sendiri itu menjadi sangat besar. Ya, orang itu dianggap sudah bisa mencapai level yang paling tinggi dalam kekristenan kalau sudah bisa berbahasa roh. Orang itu sudah dianggap paling tinggi di dalam pendidikannya kalau sudah bisa berfilsafat. Maka filsafat bahasa roh seringkali justru disalahgunakan. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan pembangunan hidup bersama, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk mencari hormat, untuk mencari kebanggaan atas dirinya sendiri. Ya, orang diberi karunia untuk mengajar, tetapi ingat yang ada di Filipi, ada orang yang memberitakan Injil itu dengan maksud yang murni, tetapi ada orang yang memberitakan Injil itu dengan maksud yang tidak tulus. Artinya memberitakan Injil untuk mendapatkan upah, mendapatkan penghasilan. Dan ini nanti yang akan dikritik oleh Paulus di 2 Korintus. Jadi dalam pemahaman waktu itu seorang guru yang baik itu punya banyak murid dan dari murid-muridnya dia memperoleh upah, nafkah hidupnya. Semakin banyak murid, semakin banyak uang yang dia terima, orang akan menganggap guru itu semakin hebat.
Nah, Paulus itu tidak pernah menerima uang dari jemaatnya, dari murid-muridnya. Maka dia dianggap rendah. Nah, karunia untuk mengajar ini tidak digunakan dengan maksud yang tulus untuk memberitakan Injil, tetapi untuk memperoleh ini penghasilan untuk dirinya sendiri dalam wujud uang. Maka Paulus sudah melihat di tengah-tengah jemaat di Korintus ada macam-macam karunia. Dan ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan karunia-karunia itu untuk dirinya sendiri. Entah karunia untuk mengajar, entah karunia untuk berbicara dalam hikmat atau berfilsafat, entah karunia untuk berbicara dalam bahasa roh. Dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Ini yang oleh Paulus dikatakan menyalahgunakan karunia. Karena Paulus mengatakan karunia yang berbeda-beda diberikan untuk kepentingan jemaat, untuk pembangunan jemaat. Ini yang contoh yang saya maksud dengan pernyataan di situ ya, tentang penyalahgunaan karunia oleh jemaat. Anggota-anggota yang tidak mulia, pihak mana yang dimaksud? Dengan menggunakan kata itu bukankah membuat diskriminasi? Paulus itu kan kenal yang namanya anatomi tubuh. Ya kan? Paulus kan mengatakan, justru anggota-anggota yang paling lemah itulah yang paling dilindungi dari tubuh kita. Justru anggota-anggota yang dianggap paling tidak mulia itulah yang diperlakukan secara khusus. Coba bayangkan, orang yang memahami anatomi tubuh kita ini, bagian tubuh yang paling lemah, yang justru paling dilindungi, apa? Thomas yang bertanya tadi, Thomas bisa melihat bagian tubuh kita yang paling lemah dan itu yang paling dilindungi. Apa, Thomas? Atau siapa teman yang bisa menjawab? Bagian tubuh kita, raga kita ini yang dianggap paling lemah, otak, itu paling dilindungi adalah otak. Ya, Thomas menjawab otak. Yang paling lemah dan justru harus dilindungi dengan tulang kepala kita yang keras, sehingga seringkali kita juga jadi keras kepala ini. Untuk melindungi bagian yang paling lemah. Organ-organ di dalam dada kita ini, jantung kita ini, paru-paru kita yang paling lemah justru dilindungi sedemikian rupa dengan tulang-tulang yang kokoh ini. Dan itu digunakan oleh Paulus. Kan kita ini menjadi satu tubuh, satu kesatuan. Justru anggota tubuh yang paling lemah itulah yang paling dilindungi. Justru anggota yang dianggap paling tidak mulia itu yang harus diperlakukan secara khusus. Apa yang tidak mulia? Yang sering dianggap tidak mulia? Mario senyum-senyum pasti tahu ini. Apa bagian tubuh kita yang seringkali dianggap tidak mulia, memalukan? Adalah apa, Mario? Alat vital, Rom. Ya, alat vital yang seringkali dia disebut sebagai kemaluan kita. Yang kalau itu dibuka, memalukan. Tetapi justru bagian tubuh yang dianggap tidak mulia, yang memalukan, diperlakukan secara khusus. Diberi baju secara khusus lah. Ya, wanita itu sesuatu yang dianggap memalukan, ya diberi baju pakaian secara khusus. Maka justru anggota yang selama ini dianggap paling tidak mulia, dia yang harus kita perlakukan secara khusus. Dan ini yang mendasari pilihan gereja yang namanya preferential option for the poor. Justru bagian tubuh yang paling lemah, paling rapuh, itulah yang paling harus dilindungi. Justru bagian tubuh anggota jemaat yang dianggap memalukan, itulah yang sebetulnya harus diperlakukan secara khusus. Nah, ini yang dimaksud dengan pernyataan-pernyataan tentang anggota tubuh yang paling lemah, anggota tubuh yang paling dianggap seringkali tidak mulia, itu justru diperlakukan secara
khusus. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus, Paulus justru seringkali mengajak jemaat untuk memperhatikan orang-orang yang paling sering tidak diperhatikan. Atau orang-orang yang paling sering dilupakan di dalam jemaat kita. Dan pasti ini kebutuhan kita. Real di dalam jemaat kita sampai sekarang ini. Maka ini bukan penggunaan kata yang diskriminatif, ya, karena Paulus sedang menggunakan gambaran anatomi tubuh ini untuk menggambarkan jemaat, bahwa kita masing-masing adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi satu dan dipimpin oleh kepala kita. Masing-masing anggota tubuh itu punya fungsi sendiri-sendiri. Maka kalau tangan itu dibedakan dari mata, itu bukan soal diskriminasi. Tetapi memang itu soal hakikat perbedaan. Termasuk juga fungsinya. Nah, kalau Paulus itu dibandingkan dengan Apolos, dibandingkan dengan Kefas, dibandingkan dengan Kristus, masing-masing punya keunggulan, dan masing-masing itu memberikan sumbangsihnya dari keunggulan-keunggulan itu, maka ini bukan sesuatu yang salah. Tetapi dalam kesatuan tubuh itu, anggota yang paling lemah, anggota yang dianggap paling tidak mulia, itu justru harus diutamakan. Baik, gitu Thomas, semoga jelas ya yang dimaksud di situ, yang juga saya tulis dalam paper itu. Baik, ada yang lain? Kalau juga dikaitkan dengan situasi kehidupan kita, gereja kita sekarang ini yang penuh dengan perbedaan. Baik, ada Romo? Ya, silakan. Menarik sekali pembahasan tentang surat 1 Korintus, dan secara khusus itu bab 12 ayat 1 sampai 31. Ini ada dua hal yang dikatakan di sana. Yang pertama itu tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan yang kedua itu tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, di sini Paulus mau menggambarkan bagaimana kehidupan umat Kristen itu sangat beragam. Ada keragaman pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu dimaksudkan untuk memuliakan Allah dan juga saling membantu satu sama lain. Menjadi pertanyaan saya, apakah pernyataan Paulus ini sudah dilakukan oleh gereja dewasa ini? Kalau sudah dilakukan, itu apa bentuknya? Lalu yang kedua, saya tertarik dengan penjelasan tadi ya. Bagian tubuh yang paling memalukan itu diperlakukan secara khusus, bahkan diberi perhatian secara khusus. Ini menyangkut juga dengan keberpihakan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Nah, pertanyaan saya, Romo, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang gembala, pewarta Injil untuk melindungi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dan notabene tidak diperhitungkan di dalam masyarakat? Wujud-wujud konkretnya seperti apa? Terima kasih, Romo. Iya, yang kedua itu yang lebih mudah. Ya, anggota-anggota yang selama ini tidak terpandang, artinya bukan orang yang ada di kelas atas, yang selama ini justru terabaikan, yang selama ini tidak mendapat perhatian, justru itu yang harus mendapat perhatian. Akan menjadi sangat konkret kalau kita bertemu dengan umat di tengah-tengah jemaat kita. Coba perhatikan, siapa orang yang paling sering datang ke pasturan? Orang-orang yang katakanlah, ini levelnya kelas atas, ataukah yang justru kelas bawah? Yang kelas bawah itu mau datang ke pasturan saja seringkali tidak punya nyali untuk di situ. Dan di mana kita bisa berjumpa dengan mereka ini? Pasti tidak di pasturan, tapi dengan datang ke rumah-rumah itu. Maka pilihan kita adalah di situ. Ya, mengapa kalau saya di paroki, saya senang dengan yang namanya kunjungan keluarga. Dan kalau kunjungan keluarga itu pasti sudah dipilihkan oleh ketua-ketua lingkungan itu. Siapa yang harus dikunjungi? Dan biasanya apa yang kita usulkan adalah mereka-mereka yang selama ini sama sekali kurang terperhatikan. Ini hanya soal perhatian.
Ya, semalam itu Kevikepan Jogja Timur itu mengadakan pratemu pastoral dan masing-masing paroki itu menceritakan apa yang dibuat selama masa pandemi ini. Keluar dari kenyamanan paroki, keluar dari program-program yang sudah terdaftar untuk membuat sesuatu yang memang tidak terprogramkan, tetapi menyentuh kebutuhan teman-teman yang memang paling membutuhkan. Maka dalam praktek pastoral jemaat di paroki kita, saya kira itu prinsip yang sangat mudah untuk dibuat kalau kita mau. Sayangnya apa? Gereja kita itu cenderung menjadi gereja kelas atas yang mau hidup di dalam kemapanan saja. Romo-romonya juga hanya akan ada di pasturan, di paroki terus, tapi kalau terjun ke bawah itu seringkali juga masih enggan. Dan justru Paulus ini orang yang selalu bicara itu. Maka bagian yang paling lemah, bagian yang paling tidak dianggap paling tidak mulia, justru itu yang harus mendapat perhatian yang utama dalam sapaan-sapaan kita juga. Maka itu yang untuk saya justru ini prinsip pastoral Paulus yang selalu masih akan relevan untuk zaman kita ini. Menyapa mereka-mereka yang tidak tersapa. Atau kalau di dalam pemahaman teman-teman di Amerika Latin itu menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Dan ini adalah pilihan-pilihan pastoral yang seperti dikemukakan juga oleh Paulus. Siapa yang mau kita dahulukan? Maka prinsipnya itu bukan pilih kasih, bukan diskriminasi, tetapi preferential option. Saya membuat pilihan untuk mendahulukan yang miskin. Bukan untuk menyingkirkan yang kaya, tetapi ada pihak yang memang paling harus didahulukan dalam perjumpaan pastoral kita, dalam pelayanan kita. Maka itu untuk saya konkret situasi yang juga masih kita hadapi sekarang ini. Dan kita ini tidak perlu mengingkari kenyataan lah, bahwa kita romo-romo ini, frater-frater ini cenderung akan melayani yang kelas-kelas di atas. Yang bisa memberi sesuatu untuk kita. Entah perhatian, entah pujian, entah uang, entah fasilitas. Dan itu justru yang tadi oleh Paulus dikatakan, mempergunakan karunia-karunia itu untuk tujuan-tujuan yang keliru. Atau menyalahgunakan karunia itu. Bukan untuk pembangunan hidup bersama, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, itu juga semangat pastoral yang perlu kita kembangkan. Soal mendahulukan, memilih, membuat pilihan ini. Dan pilihan itu pasti didasarkan pada dasar-dasar yang banyak. Tapi atas dasar sekian banyak pertimbangan, saya memilih untuk mendahulukan yang miskin. Saya memilih untuk mendahulukan yang lemah. Saya memilih untuk mendahulukan yang selama ini tidak terperhatikan di dalam pastoral saya. Itu yang kedua yang menurut saya lebih jelas, lebih konkret juga kaitannya dengan situasi hidup kita sekarang ini. Lalu yang pertama tadi apa, saya agak lupa. Bagaimana gereja itu mengakomodir berbagai rupa-rupa karunia itu dalam melanjutkan karya wakta di dunia. Ya, kalau zaman kita pasti harus melihat juga situasi itu, bahwa kehidupan kita bersama, entah di komunitas-komunitas kita, ya, atau juga di paroki kita, atau di tempat-tempat kita berada, itu selalu kita memberi keleluasaan, kebebasan bagi masing-masing pribadi untuk memberikan sumbangsih yang nyata. Di dalam pelaksanaan pastoral kita itu menjadi jelas. Semalam itu untuk bisa mengolah data kuesioner yang kali lalu diberikan oleh keuskupan, pasti membutuhkan dosen-dosen statistik itu. Lalu dimintalah Pak Rio dari Jetis yang kemudian mengolah data itu. Karena dia punya kecakapan, punya keterampilan di dalam olah data itu. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa mencermati ide-ide pastoral. Dan kalau saya disuruh memilih di Keuskupan Agung Semarang ini, siapa Romo yang punya kecakapan untuk mencermati itu? Romo Gito, mantan dosen kita itu. Karena dia punya kecakapan itu, dan itu digunakan oleh Keuskupan.
Maka apa yang menjadi talenta, menjadi kekuatan pribadi kita, karunia khusus yang diberikan kepada kita, itulah yang kemudian diberikan. Orang seperti saya yang mungkin tidak punya banyak, tetapi saya dibekali dengan studi. Maka apa yang saya terima dari kemurahan hati keuskupan, inilah yang sekarang saya sumbangkan. Saya tidak bisa mengajar yang lain, selain mengajar kitab suci. Mengapa saya mengajar kitab suci? Karena saya dibekali. Maka ini talenta, karunia yang saya terima, yang sekarang juga saya berikan sebagai sumbangsih saya. Justru kita harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang, semua anggota tubuh untuk terlibat di dalam membangun kehidupan kita bersama. Dan hanya kalau kita melihat juga yang paling lemah itu punya kekuatan untuk membangun hidup kita bersama. Lalu kita bisa bersikap adil pada semua anggota kita. Kalau kita tidak bersikap seperti itu, memandang yang lemah, ada yang tidak mampu, ada yang memalukan, dan justru itu ditekan, maka kita tidak akan pernah dapat berkembang. Gereja kita hanya akan menjadi gereja yang terus menjulang ke atas, tetapi tidak pernah itu masuk dalam realitas hidup yang nyata. Ada yang tertindas, ada yang tersisih, ada yang selama ini tidak terperhatikan, ada yang selama ini tidak pernah sama sekali diajak omong oleh paroki, oleh kongregasi kita misalnya. Maka justru kesempatan itu harus dibuka seluas-luasnya bagi setiap anggota untuk memberikan sumbangsih. Nah, yang karunianya besar, talentanya besar, bisa menyumbang banyak. Tetapi yang karunianya itu mungkin kecil, dianggap tidak berarti, dianggap sepele, dia tetap bisa memberi sumbangsih. Maka justru disinilah prinsip gereja harus berdiri pada pihak yang adil. Tidak hanya memandang mereka yang ada dalam posisi di atas, tetapi juga mereka yang selama ini disingkirkan, disisihkan dalam kehidupan kita di gereja. Maka apa sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Suci Fransiskus dalam soal-soal moral yang selama ini muncul di dalam gereja, justru ini menjadi sikap yang penting. Bagaimana gereja kita ini terus-menerus itu diserang karena ketidakadilan yang sudah terjadi di masa lalu. Kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu. Dan Bapak Suci itu berusaha untuk memberi perhatian lebih pada mereka yang menjadi korban ini. Bagaimana soal G kemarin itu? Apa jawaban Bapak Suci? Siapakah saya ini? Sehingga saya harus mengadili sesama saya. Ya, maka sikap-sikap kita adalah keterbukaan, terutama juga bagi mereka yang selama ini justru kurang kita sapa, kurang kita beri perhatian, supaya mereka juga akhirnya punya suara yang kita dengarkan. Itu Frater, atau dari pengalaman perjumpaan, Frater OCD kan pernah pastoral ya pasti. Dalam perjumpaan situasi gereja kita, ada ilustrasi lain? Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Memang dalam kenyataannya seperti itu. Saya juga pernah di paroki, saya melihat pastor paroki sering mengatakan bahwa ya, kemampuan kita ini terbatas, dan kita harus terbuka dan tidak boleh menganggap diri itu tahu segala hal. Harus terbuka dan dialog dengan orang lain. Lalu yang mengenai pertanyaan kedua tadi, itu memang sangat konkret fenomena sekarang ini. Tidak semua pastor atau biarawan-biarawati seperti itu, tetapi ada sebagian kecil orang yang ya masih menggunakan prinsip seperti itu. Kalau sama lain apa harus saya dapatkan, kira-kira mereka latar belakang seperti apa, itu memang masih terjadi. Mungkin ini menjadi ya, selain pelajaran juga peneguhan bagi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih, Frater. Ada tanggapan yang lain? Frater Tiro, silakan. Dia pertanyaan kan apa? Ini sangat romantis ya tulisannya Paul gitu, maksudnya Paulus tentang apa? Bagaimana kita harus mendahulukan yang lemah dan lain sebagainya, dan tubuh yang paling lemah harus dilindungi dan lain sebagainya gitu. Tapi kan memang Paulus menulis ketika komunitas Kristen masih kecil ya, dan mengalami penindasan sana sini gitu ya, meskipun ada orang-orang kaya yang ada di dalam komunitas tersebut itu.
Dan juga kan surat-surat ini ditulis untuk jemaat yang sedang mengalami masalah teologis gitu tuh ya, apa masalah-masalah kesatuan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya sih jadi komunitas Kristen yang tidak bermasalah itu seperti apa? Dan apa pas zamannya Paulus? Terus yang kedua kan ketika komunitas Kristen itu menjadi dominan, apakah pesan Paulus bertahan? Karena kan sejarah kerajaan-kerajaan Kristiani syarat dengan kekerasan dan hal-hal yang bisa dibilang anti-Kristiani begitu ya. Jadi apa yang terjadi begitu? Karena kan memang ini bisa dilihat bahwa preferential option for the poor ini ya meskipun digaung-gaungkan oleh para moralis di negara barat sana, tetapi kan mereka malah membendung negaranya supaya orang-orang miskin dan migran bekas tanah jajahannya mereka kan nggak masuk. Dan juga memilih yang masuk itu harus orang-orang yang punya skill gitu sih. Jadi ya ironis aja baca ini. Iya, ya kita bisa memahami karena ini adalah prinsip, ya, dan prinsip itu tidak pernah bisa menjadi suatu yang bisa dilaksanakan kalau tidak dituangkan, entah dalam tata aturan, entah di dalam program-program yang jelas. Maka preferential option for the poor itu tidak bisa berjalan begitu saja kalau saya tidak membuat aksi. Maka yang dulu selalu saya kenang dari Romo Kiser itu ketika mengajar moral itu ya. Kita dalam hal prinsip-prinsip seperti ini harus think globally. Ya. Sangat berpikir sangat luas. Tetapi harus act locally. Harus bertindak di tempat di mana kita berada ini. Suatu pikiran yang besar seperti preferential option for the poor itu hanya menjadi nyata dalam pilihan tindakan kita, entah secara pribadi, entah sebagai komunitas kegerejaan. Maka juga bisa dilihat misalnya, kalau kita berpastoral dari program-program yang ada, di program Dewan Paroki, yang hari-hari ini di Jogja sedang dibuat itu, mana yang secara khusus dipilih untuk mengejawantahkan, mewujud nyatakan misalnya, preferential option for the poor. Nah, prinsip ini prinsip yang baik, tetapi tidak akan pernah menjadi konkret kalau tidak kita wujudkan. Sementara itu, banyak orang Kristiani yang tahu prinsip ini, tetapi tidak memilih itu. Lawang Yesusnya sendiri mengatakan mengasihi sesama, mengasihi musuhmu. Tapi dalam sejarah gereja kita, berapa banyak musuh yang harus kita lawan? Ya, perang salib itu menghabiskan berapa ribu nyawa itu dalam peperangan itu. Kita itu diajar untuk saling mengasihi, tetapi di antara komunitas Kristiani sendiri, apakah semua saling mengasihi? Tidak. Maka ini adalah prinsip ajaran yang memang hanya bisa menjadi nyata kalau diwujudkan. Nah, syukur-syukur yang mewujudkan itu adalah sebagian besar dari komunitas gereja ini. Syukur-syukur prinsip itu bisa dimasukkan di dalam program kerja tertentu atau di dalam aksi pilihan pribadi kita. Maka ini romantis karena ini prinsip. Tetapi apa yang romantis itu, apa yang menjadi cita-cita besar itu hanya bisa menjadi nyata dalam pilihan-pilihan praktis kita. Maka kita berpikir secara global sebagai suatu prinsip, tetapi harus juga mewujud nyatakan. Di dalam apa? Di dalam action, di dalam tindakan kita. Nah, justru tantangan kita ada di sini menurut saya, Frater ya. Karena kita cenderung atau terlanjur menjadi gereja yang ada di kelas atas ini. Sehingga untuk saya sendiri, apa yang ditulis oleh Paus Fransiskus, ya seruan apostolik dia yang pertama, Evangelii Gaudium, itu memberi arah yang jelas sekali untuk gereja. Panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi gereja yang keluar. Menjadi gereja yang mengambil langkah pertama keterlibatan, termasuk untuk mewujudkan prinsip-prinsip seperti ini. Maka kegelisahan kita selama pandemi kan juga ada di situ.
Kita sibuk dengan yang namanya misa online, pelayanan online, ini online, sementara ada umat kita yang kehilangan pekerjaan. Yang sungguh hanya untuk memperoleh makanan saja sulit. Kita masih online ngomong misa terus? Ataukah kita mengambil langkah konkret? Saya mengambil tindakan nyata, mendahulukan mereka-mereka ini. Dan kalau itu yang saya sadari, ya mengapa saya ikut terlibat di dalam situasi pandemi ini secara konkret di paroki, ya karena dorongan itu. Harus memilih dalam situasi seperti ini siapa yang harus didahulukan, dan yang harus didahulukan adalah mereka. Tidak bisa menjadi suatu gerakan yang sangat besar, tetapi menjadi gerakan yang konkret justru dalam pilihan-pilihan pastoral kita. Jadi kalau saya merasa benar yang dikatakan Paulus itu pasti ideal, pasti itu prinsip, dan hanya bisa dikonkretkan dalam wujud pilihan-pilihan konkret kita. Kalau saya menanggapi situasinya seperti itu, ya Frater. Ini menjadi sesuatu impian, tetapi juga harus menjadi suatu kenyataan dalam pilihan-pilihan tindakan kita. Entah sebagai komunitas gerejawi, entah sebagai pribadi Kristiani kita. Gitu, Frater. Atau ada hal yang lain? Frater Tiro? Iya, maksudnya sih hanya meskipun ini pesannya udah berapa abad, mungkin udah lebih dari 1000 tahun ya, masalahnya tetap sama aja. Iya, para nabi itu bicara soal kemarin, ya bacaan kemarin. Kasihilah kebenaran, ya kitab kebijaksanaan itu. Sudah dikatakan itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi apakah sekarang ini orang juga sudah mengasihi kebenaran? Ataukah pesan 2000 tahun yang lalu itu masih relevan untuk zaman kita ini? Masih bisa digunakan untuk membaca situasi kita sekarang ini. Maka nanti di akhir perkuliahan ini saya akan memberikan beberapa hal yang bisa disiapkan untuk tugas akhir semester. Ya, kita akan membuat ujian lisan, tetapi berdasarkan bahan yang sudah disiapkan oleh masing-masing pribadi. Ya, nanti akan saya lihat itu. Terutama untuk melihat hal-hal yang menarik dari ajaran Paulus, dari pernyataan Paulus yang masih relevan untuk zaman kita ini. Masih bisa kita gunakan untuk membaca situasi zaman kita sekarang ini. Nanti akan saya sampaikan sebentar lagi. Terima kasih, Frater Tiro. Teman OCD masih ada? Terima kasih, Romo dan teman-teman. Saya tadi tertarik dengan pembahasan mengenai bahasa roh. Bahasa roh yang mengacu pada surat Paulus tadi. Nah, pertanyaan saya, mengingat bahwa bahasa roh ini fenomenanya itu tidak hanya pada zaman Paulus, tetapi sampai dengan masa sekarang ini. Dan seringkali itu muncul, saya juga pernah melihat pada saat sebuah kegiatan retret yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok karismatik. Nah, apakah ada kaitan antara bahasa roh yang sekarang ini dengan bahasa roh yang dinyatakan oleh Paulus itu? Apakah ada titik temunya di situ? Dan bagaimana gereja menyikapi itu? Apakah bisa diinterpretasikan bahasa roh atau glossolalia itu, dan bagaimana konkretnya itu dalam kehidupan, sehingga indikasi kita melihat bahwa bahasa roh itu sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus ataukah memang dibuat-buat. Itu saja, Romo, saya minta tanggapannya. Ya, kalau yang terakhir apakah itu berasal dari Roh Kudus atau dibuat-buat, yang bisa menjawab hanya Roh Kudus saja. Ya, menurut saya sikap kita tentu adalah sikap positif. Saya menghargai itu, bahwa di dalam gereja kita ada sekian banyak karunia, termasuk karunia berbahasa dalam roh. Nah, sikap kita adalah Tuhan memberikan itu. Maka ya, meskipun saya tidak kenal, meskipun kadang saya terganggu, meskipun kadang saya tidak suka, saya menghargai itu. Ya.
saya tidak bisa menilai apakah itu dari roh atau itu dibuat-buat, karena saya juga bisa membuat-buat. Tetapi apakah ya orang doa mau hanya buat bersandiwara seperti itu? Oleh karena itu prinsip yang paling penting adalah kita menghargai ada karunia itu. Nah, yang sekarang disebut sebagai bahasa roh, dikenal dalam bahasa roh juga dalam kelompok-kelompok doa tertentu. Ya memang itu yang dulu dimaksudkan oleh Paulus. Orang mengeluarkan suara dengan mulutnya, dengan lidahnya, tetapi tidak dengan kata-kata yang sudah kita kenal. Apakah saya bisa memahami kata-katanya? Tidak. Tapi Paulus mengatakan ada orang yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, maka ada orang yang memang diberi karunia untuk berbahasa roh, ada orang yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Maka dalam hal ini sikap yang utama di dalam diri kita adalah menghargai. Ada teman-teman yang memang bisa berdoa dengan cara seperti itu. Setelah doa syafaat lalu punya kesempatan untuk berbicara dalam bahasa roh seperti itu. Kita yang tidak mengerti akan mengatakan kamu buat-buat itu bukan roh itu yang berbicara, tetapi dalam penghayatan mereka punya cara doa yang seperti itu, yang perlu untuk kita hargai. Mungkin saya sebagai orang yang kurang terbiasa dengan cara doa itu memilih cara doa yang lain. Maka saya pikir daripada kita mempersoalkan tentang ini dari roh atau ini buat-buat, menurut saya sikap yang paling pokok adalah menghormati. Meskipun saya tidak mengerti. Pengalaman saya sendiri. Saya sedari awal memang tidak sangat terbiasa dengan model doa karismatik. Apalagi dengan bahasa roh. Tetapi karena saya romo paroki, tahun pertama saya menjadi imam, saya diundang oleh satu kelompok doa. Nah, kelompok doa ini adalah kelompok doanya ibu-ibu. Maka tidak boleh ada bapak-bapak atau laki-laki datang ke kelompok doa ini. Ketika saya diundang, loh saya ini kan laki-laki atau bu. Oh iya, tapi kan romo, nanti harus memberi khotbah. Saya beri renungan. Setelah renungan, doa syafaat, lalu ada kesempatan itu. Ya, untuk doa dengan bahasa roh. Seorang ibu itu langsung lari ke tempat saya. Kami duduk lesehan di bawah itu. Dan kepalanya itu ada di paha saya ini. Dan ketika kepalanya ada di paha saya ini, keluar dari mulutnya dan itu terus saja. Saya tetap diam berdoa yang lain dengan suara yang lain. Ibu ini terus apa yang dibuat oleh ibu yang ada di samping saya? Lalu ibu itu berhenti berdoa dan menepuk bahu saya dan mengatakan, Romo, ibu ini minta didoakan. Ya, maka orang lain itu memberitahu saya, Romo, ibu ini minta didoakan. Lalu karena saya tidak tahu saya harus doa apa, saya bisiki di telinganya, Bu, ibu minta didoakan apa? Dan ibu itu berhenti. Tidak titit, tapi mengatakan kepada saya, Romo, saya minta didoakan untuk anak saya. Selesai gitu, dari mulutnya titit terus. Dan saya doakan untuk anak. Maka saya hanya tahu bahwa ibu itu minta didoakan karena ada ibu di samping saya yang memberitahu saya, Romo, ibu ini minta didoakan. Maka itu yang ya mungkin ibu ini yang ngerti bahasa roh lah, saya percaya seperti itu. Ketika saya pulang sampai di rumah, saya ketemu dengan Romo di pasturan. Dan salah satu Romo yang saya temui waktu itu adalah Romo Bianto. Ya, sudah sepuh, yang terkenal galak waktu itu di Katedral Semarang. Saya ceritakan, Romo tadi saya ikut doa ini, lalu saya ada peristiwa ini, ibu itu selalu dari suaranya itu titit. Dan ternyata Romo Bianto ini juga orang yang diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Karena begitu saya cerita, ibu itu bilang titit. Apa yang dibilang Romo Bianto? Itu karena punya Romo kecil. Coba kalau punya Romo besar,
Ya, ini pasti tidak menafsirkan bahasa roh secara bagus ya, tetapi bahwa kita tidak tahu apa yang dimaksudkan. Maka Paulus juga mengatakan, kalau saya berbicara dengan bahasa roh, kalian tidak mengerti apa yang saya katakan. Maka saya pilih kalau berbicara dengan kalian, saya bernubuat. Tetapi dari pengalaman-pengalaman seperti itu, yang muncul hanya penghargaan. Kita tidak akrab dengan gaya berdoa seperti itu. Tetapi teman-teman kita yang lain punya keakraban dengan doa. Ada orang yang sangat akrab dengan doa diam, hening, TC misalnya. Tetapi ada teman-teman lain yang tidak akrab dengan doa. Maka menurut saya yang paling penting di dalam tahap ini adalah bahwa penghargaan dan gereja menghargai itu. Ya, bahwa ada karunia orang untuk berbicara dengan lidahnya, berbahasa lidah. Dan itu tetap diterima. Nyatanya itu tidak dilarang di dalam gereja kita. Ya, maka itu yang menurut saya justru penting, gereja kita tidak pernah melarang karunia-karunia seperti itu, tetapi memang seperti dikatakan oleh Paulus, jangan karunia itu disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Ya, tetapi karunia-karunia itu prinsipnya harus digunakan untuk pembangunan hidup bersama. Begitu, Frater? Ya, Bang, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sekarang saya mau menyampaikan, kita masih punya 2 pertemuan lagi, kalau tidak keliru. Dan itu bisa sambil digunakan untuk membuat simpul-simpul dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, apa yang perlu disimpulkan adalah hal yang menarik yang Anda pelajari dari surat Paulus. Maka kalau tidak menarik, ya jangan dipilih. Ya, pilih tema atau topik atau pernyataan yang menarik. Misalnya, ya, jangan berbangga atas hal-hal lahiriah. Itu menarik untuk saya. Lalu saya cari pernyataan Paulus itu, ajaran Paulus itu tidak hanya di 1 surat, tetapi di beberapa surat, lalu saya gabungkan. Lalu untuk memahami apa kira-kira yang mau diajarkan oleh Paulus. Kalau saya tidak berbangga pada hal-hal lahiriah, lalu saya harus bangga pada apa? Oh, saya justru harus bangga pada kelemahan saya. Mengapa ketika saya lemah saya justru harus berbangga? Karena justru dalam kelemahanku, kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Maka dari ajaran Paulus yang tersebar di banyak surat, kita membuat suatu sintese. Apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Paulus? Ya, misalnya tentang kerja tangan. Ya, jangan kita menggantungkan hidup kita pada orang lain, tapi kita harus bekerja dengan tangan kita sendiri. Di mana saja Paulus bicara soal itu, di Galatia, di Filipi, di Korintus, Paulus sendiri lalu kerja dengan tangannya. Ya, 1,5 tahun dia di Korintus itu bekerja menjadi pembuat tenda dengan tangannya. Supaya apa? Supaya aku tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Nah, itu yang ada di 1 Tesalonika misalnya. Maka soal kerja tangan ini sesuatu yang sangat dihargai oleh Paulus. Nah, kita berusaha mencoba mengerti mengapa Paulus bicara soal kerja tangan. Oh, konteksnya masyarakat Helenis, masyarakat Yunani yang menganggap orang yang bekerja memperoleh uang dengan tangannya, dengan kerja kasar ini orang yang ada di kelas bawah. Sementara yang kelas atas adalah orang-orang yang memperoleh penghasilan itu dari pengajarannya, dari kepandaiannya. Maka di dalam 2 Korintus nanti juga akan dikatakan itu, saya ini mengajar, tetapi gratis. Saya tidak pernah mengharapkan imbalan. Meskipun pada zaman itu guru yang hebat itu ditandai oleh apa? Banyaknya murid dan banyaknya upah, uang yang dia terima. Kita mungkin bicara soal kerja tangan, maka itu dibahas. Nah, bagaimana membahasnya? Nanti saya akan sampaikan di LMS bagian yang seperti ini.
tidak perlu membuat suatu paper yang lengkap untuk saya. Kalau untuk Anda sendiri silakan buat ya catatan 1 halaman, 2 halaman. Tapi nanti yang dikumpulkan ke saya hanya poin-poin seperti ini. Nah, ini yang nanti akan jadi bahan pendalaman diskusi kita dalam ujian akhir. Maka pilih topik yang menurut Anda menarik. Ya, kalau kita belajar sesuatu yang tidak menarik itu pasti sudah membosankan. Maka pilih topik yang menarik. Ya, misalnya tadi, ya, anggota tubuh yang paling lemah itu yang paling harus dilindungi. Ya, topik itu menarik, topik itu penting. Nah, bukti bahwa topik itu penting muncul di beberapa tempat, dibahas beberapa kali di tempat yang berbeda oleh Paulus. Maka coba nanti cari ya, mana ayat-ayatnya, mana hal-hal yang mendukung pembahasan ini. Yang ketiga, ini soal relevan untuk memahami situasi eklesial atau kemasyarakatan sekarang ini. Contoh tadi, Frater Tiro tadi bicara soal pilihan untuk mendahulukan yang miskin. Untuk Paulus mengatakan yang paling lemah itu yang harus paling dilindungi. Apa yang dikatakan oleh Paulus masih relevan untuk melihat, membaca situasi gereja, situasi masyarakat kita sekarang ini. Maka topik yang dipilih adalah yang menarik, yang dibahas oleh Paulus di beberapa tempat, yang kita rasakan ini relevan untuk situasi aktual kita. Maka nanti juga perlu disebut situasi aktual macam apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita. Maka pilih 5 topik. Ya, ini bisa dikerjakan bersama-sama, tetapi nanti hasil akhirnya itu harus sendiri. Tapi sebelum kita bekerja bersama dalam satu kelompok, masing-masing tetap harus bekerja sendiri. Supaya apa? Supaya saya tidak mengandalkan pekerjaan orang lain. Maka selalu ini saya harap secara pribadi ini disiapkan 5 topik. Kemudian pilih tinjauannya. Saya mau membahas topik ini dalam perspektif dogmatik, ajaran iman misalnya. Oh, saya mau membahas ini lebih dari kacamata moral. Oh, saya mau membahas ini lebih dari kacamata eklesial atau pastoral, ya, pengembalaan atau etik, ya, etik itu sama dengan moral. Ya, jadi nanti tinggal dicentang saja, dipilih saja mana perspektif yang saya gunakan, moral atau eklesiologi, paham tentang gereja atau paham tentang pastoral, kristologi juga boleh masuk di situ. Lalu tadi saya katakan penting muncul di beberapa tempat. Nah, ini nanti dimasukkan di sini. Teks acuannya mana saja. Tidak selalu, tidak hanya dari satu surat. Ya. Kalau itu muncul di beberapa surat, ya boleh saja. Dicatat lebih dahulu di situ. Usahakan mengambil teks-teks dari beberapa surat untuk menampilkan pembahasan yang lebih menyeluruh, komprehensif tentang ajaran Paulus yang dipilih itu. Ya, sehingga untuk satu topik Anda mengambil beberapa teks yang mendukung pembahasan topik itu. Tidak usah dijelaskan panjang lebar, kecuali untuk diri sendiri. Yang saya butuhkan di sini adalah tesis. Jadi uraian singkat. Kalau kita membaca artikel jurnal, lalu di bagian paling awal setelah judul itu biasanya ada abstrak. Dan itu adalah baris-baris singkat, ya katakanlah 10 kalimat pendek yang menguraikan intisari pemahamanmu tentang topik yang dibahas. Jadi apa yang kamu pahami tentang topik itu ditulis di situ. Sambil disiapkan tentu yang paling akhir adalah relevansinya. Mengapa topik ini masih penting, masih relevan untuk zaman kita sekarang ini? Situasi gereja, situasi masyarakat apa yang bisa dibaca atau direfleksikan kembali berdasarkan ajaran Paulus ini? Artinya berdasarkan topik yang saya pilih.
Ya, nanti yang saya butuhkan hanya mengisi bagan ini. Maka saya kira ini tidak terlalu sulit, pilih 5 topik, tapi di sini 5 topik. Jadi nanti kalian masing-masing akan mengumpulkan 5 kotak seperti ini. Ya, masing-masing lalu diberi. Misalnya kotak yang pertama saya memilih topiknya di sini adalah soal hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu saya pahami secara etis misalnya. Teks acuannya mana? Galatia, Roma. Itu ada banyak soal tentang hidup di dalam roh. Lalu isi singkat pemahaman saya tentang ajaran Paulus saya uraikan di situ. Bagian yang terakhir adalah mengapa ini masih relevan. Tulis dalam kalimat-kalimat yang pendek saja karena nanti akan diuraikan di dalam ujian akhir semester. Ya, saya harap jelas, maka yang ditulis di sini hanya tema-tema yang singkat saja. Karena itu nanti akan membantu kita dalam ujian akhir semester. Sehingga ujiannya sudah Anda siapkan sendiri. Mana soal yang akan muncul itu nanti tergantung saya. Dari 5 topik itu mungkin saya akan memilih 1. Kalau 1 hanya butuh waktu 3 menit dan untuk saya sudah memuaskan, tambah 1 lagi. Kalau itu dibahas dan itu cukup baik, ya nanti tambah 1 lagi. Sehingga saya lebih menilai pemahaman. Ya, bukan informasi-informasi yang kecil-kecil itu. Tapi bagaimana Anda memahami topik Paulus di dalam konteks jemaat pada waktu itu. Kalau satu teman itu hanya 1 topik dan itu habis 15 menit, tidak masalah untuk saya. Begitu? Ada pertanyaan tentang apa yang harus dipersiapkan? Ya, maka silakan mempersiapkan bahan ini. Nanti saya masukkan di LMS dan itu bisa dikumpulkan nanti pertemuan terakhir dalam semester ini. Berarti di akhir November nanti saya buatkan kolom assignment untuk ini. Oke, ada pertanyaan tentang persiapan 5 topik ini? Tidak ada, jadi topiknya bebas dipersiapkan sendiri, ya Frater? Romo, dari 5 topik itu, apakah masing-masing topik itu peninjauan itu dipilih masing-masing 1? Misalnya topik 1 peninjauan itu hanya dogmatis saja begitu, ataukah 4-4-nya? Bisa salah 1. Ya, lebih baik salah 1. Ya, perspektif saya mau membahas tema, ini menurut saya ini tema pastoral. Ya sudah, saya bahas tema pastoral saja. Soal ini adalah tema etis misalnya. Maka saya membahas dari perspektif etis atau moral. Ya, supaya belajar kita lebih sempit dan tidak terlalu luas. Oke, terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Silakan nanti teman-teman mengusahakan lagi untuk persiapan. Semoga nanti kita bisa mengatur ujian akhirnya dalam bentuk ujian lisan. Belum tahu apakah akan di FTW atau lewat Zoom. Nanti bisa kita usahakan. Kalau memang bisa lewat FTW diatur dan sudah diizinkan, ya kita akan bertemu di FTW. Kalau tidak, kita akan ujian lisan lewat Zoom. Saya kira tidak ada masalah nanti. Semoga tidak ada problem seperti kemarin-kemarin, ya ujian lewat Zoom itu lalu terganggu oleh koneksi entah di FTW, entah di rumah masing-masing. Ya, tapi nanti masih kita lihat kalau memang bisa memungkinkan untuk ujian langsung kita bertemu di FTW, itu yang kita utamakan. Kalau tidak, bisa lewat Zoom. Baik, teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Minggu depan kita akan membahas satu pokok di dalam surat 2 Korintus, yaitu pembelaan Paulus atas tugas kerasulannya. Kalau 1 Korintus itu masih membahas persoalan-persoalan jemaat, kalau 2 Korintus itu lebih membahas sikap Paulus ketika dia dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Dalam arti ketika Paulus itu dianggap lebih kualitasnya lebih rendah lah
dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang dikatakan oleh Paulus? Sikap kerasulan seperti apa yang tampil di dalam diri Paulus? Maka kalau kita mau membahas tentang keutamaan-keutamaan kerasulan Paulus, menurut saya ada di 2 Korintus ini. Maka ini akan menjadi bagian terakhir yang kita bahas di dalam perkuliahan kita. Terima kasih. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih.